tanaman yang cukup mudah dan banyak ditemukan di Indonesia adalah singkong. Mungkin terkesan terlalu merayap, tetapi jangan pernah remehkan makanan yang satu ini. Ternyata singkong dapat menyembuhkan banyak penyakit loh. Singkong dapat diolah menjadi makanan ala barat seperti spaghetti. Seperti apa caranya? On the Spot telah merangkumnya dalam Fakta Unik Singkong. Kematian Wayan Mirna Salihin disebabkan karena meminum kopi yang mengandung zat sianida. Sontak, racun sianida ini menjadi sangat terkenal. Namun tahukah Anda bahwa sebenarnya kandungan sianida juga terdapat di dalam singkong? Namun kenapa saat kita makan singkong, kita tidak keracunan dan meninggal? Singkong menghasilkan sianida dalam bentuk senyawa glikosida sianogenik atau linimarin yang kemudian diproses oleh enzim dalam tubuh dan dapat berubah menjadi hidrogen sianida. Namun kita tidak perlu khawatir, kadar sianida dalam singkong sangat rendah, masih dalam dosis toleransi tubuh. Berbeda dengan singkong racun atau bitter cassava. Namun singkong racun ini tidak untuk dikonsumsi. Singkong dengan kandungan racun sianida yang tinggi biasanya memiliki tangkai daun berwarna sangat merah. Jika dikupas, umbi singkongnya pun berwarna merah, bukan putih seperti yang biasa kita konsumsi. Singkong yang biasa kita konsumsi umumnya menghasilkan sianida yang sangat kecil dan kadarnya terus berkurang jika diolah dengan benar. Membuang kulitnya, menjemur di terik matahari, perendaman dan perebusan dengan suhu didih dapat menguapkan racun sehingga aman untuk dikonsumsi. Hey baby, won't you look my way? I can be your new. Menurut pakar pengobatan tradisional Profesor Hembing Wijaya Kusuma menyatakan bahwa efek farmakologis dari singkong adalah sebagai antioksidan, anti kanker, anti tumor, dan menambah nafsu makan. Singkong juga dapat menurunkan risiko penyakit stroke, jantung, kanker usus besar, serta membantu mengendalikan diabetes. Selain itu, daun singkong memiliki kandungan nutrisi yang tak kalah pula dengan umbiannya. Di antaranya vitamin A, B1, dan C, kalsium, kalori, fosfor, protein, lemak, hidrat arang, dan zat besi. Pada 1924, Ketua Masyarakat Kampung Cirende menjadikan singkong sebagai makanan pokok. Maka sejak saat itu pula, anak cucu mereka tidak pernah lagi mengkonsumsi nasi. Karena kenyataan tersebut, banyak orang menyebut daerah yang terletak sekitar 11 km dari pusat kota Bandung itu sebagai Kampung Singkong. Sebutan tersebut juga diperkuat dengan keberadaan patung singkong di gerbang kampung tersebut. Dengan luas permukaan 4 hektar, Kampung Singkong itu dihuni 330 orang dari 70 kepala keluarga. Bagi masyarakat adat Cirende, singkong tak ada bedanya dengan nasi beras. Singkong berguna sebagai alternatif menu diet karena singkong termasuk ke dalam makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, yang mudah mengenyangkan tetapi dengan komposisi kalori rendah lemak. Cara mengolah singkong untuk menu diet adalah dengan merebus atau mengukusnya, lalu makan secara langsung. Selain itu, keunggulan kategori umbi ini memiliki kandungan serat yang tinggi atau biasa dikenal dengan dietary fiber. Mengapa? Karena singkong tidaklah larut di dalam air dan memiliki peran penting dalam menyerap dan membuang toksin pada usus, sehingga saluran pencernaan menjadi lebih lancar dan sehat. Pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara ini punya cerita yang unik tentang singkong. Pria bernama Sigit Ismail menyerahkan 7,8 ton singkong kepada pasangannya Maya Juwita saat keduanya menikah pada 21 Agustus 2013 lalu.
Seserahan yang tidak biasa itu merupakan syarat Sigit memperoleh perempuan yang selama 6 bulan dicarinya tersebut. Sigit menuturkan bahwa syarat yang akan dipenuhinya itu merupakan nazar calon mertuanya. Saat masih balita, Ibu Maya pernah bernazar bahwa kelak saat Maya menikah, ia berharap calon pasangan putrinya bisa memberikan seserahan berupa singkong sebanyak 1 truk. Rematik merupakan penyakit yang menyerang persendian. Selain menyerang persendian, penyakit itu juga menyerang otot dan urat semua umur. Saat tubuh digerakkan, maka tulang-tulang di persendian terasa sangat nyeri. Gejala yang dialami selain nyeri, yakni bengkak pada sendi dan demam. Untuk mengatasinya, haluskan 5 lembar daun singkong, 15 gram jahe merah, dan kapur sirih secukupnya dengan air secukupnya. Setelah diaduk, ramuan dioleskan pada bagian tubuh yang sakit. Sedangkan untuk diminum, rebus 100 gram batang singkong, 1 batang serai, dan 15 gram jahe dengan 1000 cc air hingga tersisa 400 cc. Lalu saring dan diminum airnya sebanyak 200 cc. Lakukan 2 kali sehari. Kini ada cara baru loh untuk memadamkan api. Uniknya, cara yang digunakan untuk memadamkan api adalah dengan menggunakan kulit singkong yang diciptakan oleh Randall Hartolaksono. Temuan revolusioner Arek Surabaya kelahiran 16 Maret 1956 ini terjadi secara tak sengaja. Berawal saat kulit singkong tiba-tiba jatuh di atas nyala api dan kemudian menyebabkannya padam. Akhirnya, Randall Hartolaksono menelusuri khasiat dari kulit singkong ini. Hasilnya, Randall menemukan teori pemutus reaksi kimia berantai dalam proses kebakaran yang dinamakan free radical atau radikal bebas. Teori ini sempat ditolak pakar Inggris dalam pertemuan tahunan di Edinburgh University, Skotlandia 1982. Baru setelah uji coba laboratorium selama 5 tahun, teori Randall diakui. Singkong selama ini dikenal sebagai makanan kelas bawah, terutama orang-orang pedesaan. Namun, di tangan 3 mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Agatha Audiana Susilo, Hagi Pranata, dan Joni, memanfaatkan singkong menjadi makanan dan minuman ala barat seperti spaghetti, milkshake, dan kopi latte. Menurut Agatha, manfaat singkong sangat melimpah, bahkan jadi produk pertanian paling besar kedua di Indonesia. Namun sejauh ini hanya terbatas penggunaan terbuat dari keripik singkong, singkong rebus, atau singkong keju yang paling modern. Oleh karena itu, mereka berinisiatif untuk memanfaatkan singkong agar lebih bervariasi. Agatha mengatakan, proses pembuatan singkong menjadi spaghetti sangat sederhana. Singkong yang telah direbus, kemudian ditumbuk, dicampur dengan tepung terigu untuk mengikat adonan. Sesudah itu, aduk adonan hingga halus, lalu digiling dan dicetak jadi mie. Mereka membuat spaghetti dengan 3 rasa, yaitu carbonara, bolognese, dan aglio olio. Dan untuk membuat milkshake, singkong rebus dicampur dengan sirup, gula, susu, dan es. Sama halnya seperti membuat kopi latte, hanya tinggal mencampurkan bahan kopi hitam. Pemirsa, itulah beberapa fakta unik singkong versi on the spot. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda.